V-Office memiliki 35 lokasi di gedung pusat bisnis paling bergengsi di 5 kota besar di Indonesia. V-Office memiliki rekor muri sebagai penyedia layanan kantor virtual dengan lokasi terbanyak. V-Office memiliki 20 tahun pengalaman membantu entrepreneur di dunia dan 10 tahun di Indonesia. Dengan bergabung bersama V-Office, kamu memiliki akses ke 70 meeting room di lokasi strategis. V-Office telah melayani lebih dari 50.000 klien dalam mengembangkan bisnisnya. V-Office memiliki dan mengelola lokasinya sendiri. Virtual Office V-Office bisa menghemat hingga 90% biaya operasional. Virtual Office V-Office ini one-stop business solution. Tim kami siap mendukung bisnis Anda. Halo, saya Titi Kamal, Brand Ambassador V-Office. Smarter Business, Better Life. Masih zaman kerja di kantor? Pakai Virtual Office, V-Office bisa kerja di mana aja. Sebagai seorang entrepreneur, banyak hal yang ingin dicapai dalam bisnis Anda. Seperti ingin memiliki lokasi bisnis bergengsi dengan harga murah, hingga bisa fleksibel dalam berbisnis. Menjawab keinginan Anda, V-Office hadir menawarkan layanan kantor bersama agar dapat berbisnis dimanapun dan kapanpun. Anda akan mendapatkan alamat bisnis bergengsi yang dapat digunakan untuk legalitas perusahaan Anda. Lokasi kami yang tersebar secara global memungkinkan Anda untuk mengadakan meeting dan event serta berkolaborasi di lebih dari 45 lokasi di seluruh dunia. V-Office adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda. V-Office, Smarter Business, Better Life. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Saya mewakili V-Office mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara Dubai from time to time ya. Luar biasa ini. Ini juga salah satu V-Office bagaimana melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pelaku usaha mengoptimalkan investasi yang ada, karena kita ketahui bersama kita ingin tumbuh lebih besar lagi. Walaupun tadi saya diskusi sama Bang Roy, situasi sekarang memang ya boleh dibilang cukup tight ya, karena memang di sisi government, Mbak Cheryl juga tahu kita
melakukan pengetatan anggaran juga yang automatically juga itu berdampak pada terbatasnya konsumsi Bang ya, yang selama ini pertumbuhan atau belanja ini ditopang oleh APBN, cuma karena ada strategi yang ingin dilakukan oleh Pak Presiden dengan mengumpulkan dana untuk diinvestasikan atau dilakukan konsumsi yang lebih produktif mungkin melalui Danantara. Kita tunggu juga, mudah-mudahan cara ini juga bisa berdampak untuk pertumbuhan kita yang lebih agresif lagi. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi, saya mewakili V-Office dan Pak Erwin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan meningkatkan juga kolaborasi dan sinergi di antara kita, dan yang terpenting bagaimana V-Office mampu menjadi hub karena sudah buka cabang juga ya Pak Erwin di Dubai sebagai hub investasi baik dari Indonesia ke Dubai dan sebaliknya dari Dubai ke Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, a very warm welcome for Dubai Global Gateway 3.0. It is an honor to stand before you today as the Chief Representative for Indonesia at Dubai International Chamber to officially open this important event. We do our theme for today is Dubai from time to time. So we're gonna talk about Dubai's growth story and business potential. And at the same time also we're gonna do the inauguration of launching of Sanat Village Campus Indonesia. Today we gather here at V-Office to explore how Dubai can serve as a strategic gateway for Indonesian entrepreneurs and investor. So seperti yang sama-sama kita ketahui, Dubai, saya akan coba buka slide-nya di sini. Bisa dilihat sambil berjalan selama kita melakukan presentasi di sini. Dubai mempunyai global connectivity pada tahun 2023, FDI inflow sebesar 10.7 billion US dollar dan menawarkan 0% tax, ya, terutama income tax dan lain sebagainya. Kalau untuk perusahaan saat ini kita baru-baru saja mengimpose tax 9%, dinamakan corporate taxes apabila revenue atau net profit perusahaan tersebut melebihi $102.000. Jadi kalau revenue-nya di bawah itu kita nggak kena tax sama sekali, zero. Dan nggak ada namanya income tax, nggak ada gaji kita buat bayar pajak, nggak ada namanya dividend tax, dan ownership tax juga nggak ada. Value added taxes 5%, ya, PPN seperti biasa untuk pembelian produk dalam negeri dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan di sini, Dubai itu sebagai model untuk business success. Dubai journey from a small trading port. Dubai dahulu kala mungkin orang mengenal Dubai Chamber ini mungkin baru-baru sekarang. Tetapi Dubai Chamber of Commerce and Industry ini sudah ada sejak tahun 1965. Dubai unifikasi menjadi UAE, menjadi suatu negara pada tahun 1971. Jadi kami ini sudah hadir dari tahun 65 sebelum Dubai bergabung, kerajaan Dubai bergabung dengan UAE menjadi satu negara Uni Emirat Arab. Sekarang di tahun 2021, Raja Dubai, pimpinan kami His Highness Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, memutuskan bahwa Dubai Chamber ini akan dibuat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Dubai Chamber of Commerce and Industry, which is a government entity handling all the trade and investment licensing, COO dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Dubai Digital Economy yang berhubungan dengan bisnis digital, fintech, IT services dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Dubai International Chamber. Dubai International Chamber itu sendiri adalah entiti yang didirikan di bawah Dubai Chamber yang saat ini sudah ada di 33 negara. Jadi kita hampir ada di semua benua, di 33 negara. Aim-nya apa? Aim kita adalah mengconnect bisnis back to back antara Dubai dan negara tersebut dengan Dubai. Seperti kita ketahui, Dubai sudah menjadi global business hub. Di diskusi kita pada siang hari ini pun sudah hadir
pimpinan daripada Emirates NBD Indonesia yang akan menjelaskan apa sih keuntungan kita berbisnis di Dubai dan secara finance dan lain sebagainya. Apa opportunity bagi pebisnis di Indonesia? Indonesia sebagai one of the largest economy in Southeast Asia hold immense potential for the global expansion. Kalau kita perhatikan di Indonesia ini menarik karena setiap ada promosi produk baru, apapun itu produknya, produk yang memang sangat menarik, yang harganya kompetitif dan lain sebagainya, itu biasanya launchingnya pertama kali di Indonesia karena marketnya di Southeast Asia yang paling besar adalah kita. 280 juta kurang lebih penduduknya, itu salah satu pasar market yang menjanjikan. Terlepas dari keadaan ekonomi saat ini, daya beli masyarakat masih tetap berpotensi ke arah yang positif. Dan dengan dukungan pemerintah saat ini yang memang sangat luar biasa, usahanya yang sangat kita harus apresiasi, dan segala usaha pasti ada perjuangan, dan setiap perjuangan pasti ada prosesnya. Dan kami selaku dari pemerintah Dubai melihat ini sebagai suatu proses menuju ke arah yang lebih baik. Terutama untuk perekonomian kita yang mudah-mudahan harapan daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto menuju ke arah 8% semoga bisa terwujud di dalam era kepemimpinan beliau. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2023 kemarin Global Rank in Greenfield FDI Project kita berposisi sebagai nomor 1. Bisa dilihat dibandingkan dengan Singapura, London, Riyadh, Paris, New York, Abu Dhabi, Bangalore, Madrid, dan Hong Kong, kita meninggalkan cukup sangat jauh, signifikan. Global Ranking FDI Project, poin kita adalah 1070 di mana Singapura 442 dan London hanya di posisi 431 dan New York hanya di posisi 195. Jadi potensinya sangat besar dan di 2024 ini pun kita melonjak sangat tinggi sekali Dubai sebagai pusat perekonomian dunia. Kenapa? Karena Dubai is a global business for the logistic as well. Seperti kita ketahui, Dubai juga memiliki perusahaan negara yang dinamakan DP World. Jadi DP World saat ini sudah menguasai hampir berbagai fasilitas pelabuhan serta mengelola pelabuhan yang ada hampir di seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita buka DP World itu sudah secara global, top 3 di dunia untuk perusahaan logistik. Dan yang sangat membahagiakan saat ini mereka sudah melaunch suatu program di akhir 2024 kemarin, DP World Market Access. Jadi ini akan bekerja dari Tier 1, Tier 2, Tier 3. Jadi kita nih kalau di Indonesia misalkan produksi sarden atau kita produksi Indomie, jangan Indomie lah ya, atau produksi mie ya, mereknya apapun ya. Dengan program tersebut dari pemerintah Dubai dengan support dan lain sebagainya, itu mereka bisa mengerjakan dari Tier 1, Tier 2, Tier 3. Jadi mereka itu beli dari pabrik langsung. Mereka langsung beli istilah trade-nya ex-work ya. Dari pabrik mereka sudah beli, logistik mereka yang menghandle payment mereka, semua mereka. Dan sudah sampai ke sana. Dan ini diikuti sekarang oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Ya, jadi ini berkesinambungan dan berkelanjutan dan diikuti oleh berbagai entiti yang ada di dunia. Jadi sebagai kiblat bagi pebisnis lain yang ada di negara-negara seperti di Singapura, seperti juga di negara-negara lain yang besar seperti di China atau Hong Kong, mereka sudah sampai ke sini juga. Prosesnya seperti ini. Dan terutama dengan dukungan dari finance dan banking, dan dari pihak private seperti private equity dan lain sebagainya yang ada di Dubai khususnya, ini sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk pengembangan bisnis Dubai dan dunia itu sendiri. Di sini advantage of investing in Dubai. Jadi selain dari itu semua, kalau kita buka usaha di Dubai ini kita tidak dianggap sebagai PMA. Jadi kita dianggap sebagai pengusaha Dubai dan memiliki usaha di Dubai dan UAE based company. Jadi siapapun yang buka usaha di Dubai adalah pemilik usaha yang berada di ranah pemerintah UAE dan bagian daripada mereka. Ya, jadi ini bisa 100% ownership,
ya bisa dilihat 3.1% GDP growth in 2023. Kita punya 30 lebih free zone plus mainland area. Mereka akan memberikan suatu fasilitas di mana dari A sampai Z, dari mulai pembukaan izin perusahaan dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya sekarang ini sekaligus saya promosikan, kita udah ada V-Office di Dubai. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka perusahaan, mau konsultasi dan lain sebagainya mengenai Dubai, seperti apa legalitas dan lain sebagainya, kita punya V-Office di sini. Karena beliau sebagai global partnership program kita di Indonesia, we are supporting each other. Ya, jadi kalau mau konsultasi, mau nanya dari A sampai Z, mereka punya kantor di Dubai, lokasinya pun nggak main-main Bu. Di Burj Khalifa Road. Jadi kantor mereka itu langsung lihat ke Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Saya bangga sekali dengan V-Office dan soon mereka akan segera buka juga di Vietnam. Ya mungkin nanti yang belum tahu V-Office bisa Google apa sih V-Office itu. Kantornya di seluruh dunia mungkin lebih dari 55 kantor. Di Indonesia rekor muri sudah mereka punya. Jadi ini kebanggaan buat saya bisa bekerja sama dengan Pak Erwin, Pak Angga dan tim dan lain sebagainya. Suatu kehormatan bagi kami di Indonesia berpartner dengan V-Office. Ya. Lalu di sini kita bisa lihat juga limitless repatriation of the capitals. Nah, nanti ini Pak Bambang nih. Apa ini maksudnya nih yang bisa diterangkan seperti ini? Jadi ini kata-kata seperti ini sangat menarik. Ya, limitless repatriation of the capital. Kalau mungkin di negara lain ada limit ya untuk mengeluarkan uangnya atau mentransfernya lagi back to back dan sebagainya. Di Dubai jaminan yang pertama sudah ada. Terus ada regulated and robust international banking center. Lagi-lagi Pak Bambang Udaya, chiefnya, kepalanya untuk Indonesia. Dan possibility of having account in different currencies. Mungkin kalau yang Bapak Ibu tahu kita bisa berhubungan dengan negara-negara lain langsung dengan currency mereka sendiri. Di Dubai, Yuan, Yen, Rubles, dengan lain sebagainya. Di beberapa negara bisa langsung. Di Dubai lah tempatnya. Dan Dubai nomor 1 in the region, in the Middle East, dan number 21 Global Financial Centers Index. Kita ada beberapa, kita ada di Abu Dhabi, kita ada di Dubai. Di Dubai kita ada di IFC dan salah satu regulator untuk pebisnis kita termasuk kita punya ada namanya Bank Indonesia di sana, Bank Syariah Indonesia, kantornya pun di IFC. Kebetulan kami yang bantu untuk support mereka di sana dan alhamdulillah bisnisnya juga sudah berkembang dan kita harapkan bank-bank lain di Indonesia juga akan mengikuti jejaknya untuk buka kantor di Dubai. Ya. Kita bisa lihat kita punya 45 commercial bank yang menarik fixed exchange rate. Jadi $1 itu dikunci di 3,67. Ya, ini sangat menarik. Apalagi kalau kita yang berbisnis menggunakan USD. Ya, jadi biasanya saya kasih kisi-kisi nih. Kalau pengusaha Indonesia nih buka perusahaan di Dubai, nanti komersialnya di Dubai, marketingnya, salesnya, tradingnya melalui perusahaan Dubai. Manufacturingnya di Indonesia, seperti itu. Ya kalau mau detailnya nanti kita bisa ngobrol setelah itu. Ya, ini adalah advantage of investing di Dubai. Ya, mereka punya Emirates Airline and Fly Dubai dengan 270 destinasi. Juga mereka punya Emirates Sky Cargo, one of the best cargo. Juga punya Jebel Ali Port yang terkonek kurang lebih ke 140 port di seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita berhubungan dengan Dubai, kita mau bisnis dengan negara-negara boleh kita bilang ya, negara konflik seperti Syria, Yemen, Iran dan lain sebagainya, ya paling gampang dari Dubai. Paling gampang, paling safe, paling secure dari sisi payment dan lain sebagainya melalui Dubai. Termasuk juga dengan negara-negara di Afrika. Ya, kita banyak melakukan acara Dubai Business Forum, yang terakhir di Dubai adalah tahun 2023, kita lakukan itu. Dan sekarang lebih major eventnya secara global di seluruh dunia kita adakan. Sekarang kita ada 33, 2 akan segera menyusul di tahun ini, 50 akan menjadi di tahun 2030. Rata-rata kantor tersebut mengepalai 2 negara atau 3 negara lainnya. Sebagai contoh Indonesia, sebelumnya kita mengepalai Indonesia, Malaysia, and Philippines. Nah, per tahun 2025 kemarin Indonesia hanya mengepalai Indonesia, Filipina, dan Timur Leste. Jadi kalau kita ada 33 nih dikali 2 atau dikali 3,
simpelnya seperti ini, kalau Bapak Ibu buka perusahaan di Dubai, automatically Bapak Ibu akan terkonek dengan semua kantor kita yang ada di seluruh dunia. Dan kami ini adalah lembaga pemerintah 100% government yang memang non-profit organization. Jadi kami ini 100% non-profit organization. Jadi nggak ada Bapak Ibu diskus sama saya, audiensi dengan saya, dengan tim dari Dubai Chamber dan sebagainya, harus bayar, harus ada timing yang enggak. Jadi kita memang 100% non-profit organization. Jadi kita FOC, free of charge, dan non-profit organization. Ini adalah yang bisa kita lakukan dengan Dubai Chamber, kita bisa discuss, kita bisa bertanya apa yang mau kita lakukan di sana, cocoknya perusahaan kita di mana, di free zone atau di mainland dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya sekali lagi, kalau dulu harus jauh-jauh telepon ke Dubai, email, meeting, sekarang tinggal datang ke V-Office, minta sama Pak Erwin, audiensi, langsung dijawab dengan beliau. Langsung dikonek dengan timnya yang ada di Dubai. Ya. Ini cukup dari saya pada siang hari ini. Dan dengan ini juga saya umumkan bahwa acara Dubai Global Gateway 3.0 akan kita buka. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya, saya berdiri di sini capacity sebenarnya tadi saya diminta oleh Pak Arief untuk sedikit cerita mengenai apa saja produk dan jasa yang kira-kira bisa reciprocal. Ya, kita bicara reciprocal artinya exchanging produk Dubai Indonesia dan Indonesia Dubai. Karena tentunya tidak elok ketika hanya berbicara Dubai saja ke Indonesia, tetapi harus dari Indonesia juga ke Dubai. Nah, karena saya menjadi representatif dari Al Jahran, kalau Bapak Ibu bisa membuka di Google, itu Al Jahran Company, aljahran.com, itu adalah company export import atau trading yang ada di Dubai. Di kantornya di Burj Khalifa, lantai 7, dan dari Al Jahran tentunya merepresentasikan untuk ada person yang in charge supaya bisa berkolaborasi dengan Dubai Chamber dalam rangka exchanging produk tadi, dalam rangka reciprocal produk tadi, Dubai ke Indonesia, produk-produk dan jasa dari Dubai ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Dubai. Baik, saya ada sedikit bahan yang saya mau sharingkan tapi secara cepat saja. Ini sedikit perkenalan, jadi saya juga ada di dalam Community Federation Asia Pacific Retail Association, FAPRA. Ada hampir sekitar 20 negara yang berada di dalam FAPRA ini. Dari tahun 83 kami berdirikan. Dan saat ini kita melakukan sekarang tidak hanya conference melulu, bosan juga conference melulu. Exhibition melulu, bosan juga. Tapi how to engage each country, each retailers, each association in every country in the Asia Pacific can collaboration, can synergize, can make a commercial, can make a trading, can make any kind of the product and services can exchange the product. Oke, ini sedikit Affiliation Global Retail Association yang saya dirikan setelah saya melepaskan Aprindo. Jadi saya memimpin Aprindo as a former or chairman Aprindo dari 2014 sampai 2024. Desember kemarin saya leave at Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, hampir sekitar 50.000 gerai di Indonesia, Alfamart, Indomart, Superindo, Matahari. Sudah selesai waktunya, 2 periode cukup, jangan kebanyakan. Dan akhirnya membuat satu Affiliation Global Retail Association. Anggota-anggotanya ini, kalau affiliation di globalnya, kami sudah berkolaborasi dengan Rusia, Rusia International Global, kemudian Aspina, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda, kemudian Dubai Chambers tentunya, Taitra dengan Taiwan, kemudian Hong Kong Trade Center, Etnomir ini juga Rusia, dan ini Korea, Busan Indonesia Center. Ini adalah partner daripada Agra. Nanti perkenalan lebih dalam di kesempatan berikut. Oke, nah inilah yang membuat kita sekarang lagi bergejolak. Jadi sedikit outlook ekonomi ya teman-teman. Mungkin 2-3 menit untuk outlook ekonomi, baru nanti barang-barang dan jasa apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan. Dan ini bisa menjadi satu bisnis yang kita bangun atau yang kita build up bersama. Jadi sekarang ini memang consumer product companies itu terkena dampak yang sektoral maupun juga sektor trends maupun juga makro. Kita udah tahu semua ini ya. Jadi inilah penyebabnya. Ya. Saya nggak menghubungkan dengan HALT kemarin ya. Ini lain lagi. HALT kemarin is a HALT ya. Ini ada pakarnya nih Pak Tony ini.
konsultan di IPO. Tetapi lebih kurang ini kita terdampak dengan masalah-masalah yang namanya climate change, ya, kemudian inflation, masih ada negara yang inflasinya 80-90%, economic slowdown, ya. Negara maju malah sekarang lebih rendah daripada emerging country, ya. China sekarang 4,7%, biasanya 7,68%, Indonesia 5,03 di 2024, turun hanya 0,2. 2023 5,05, 2024 5,03. Jadi masih bagus ya 5%-nya. Secara tatanan, secara seluruh industri, sektor, dan lain sebagainya. Walaupun di grassroots-nya itu berbicara fakta yang lain yang tentunya sangat menantang. Kemudian geopolitical, ya, belum ada perang yang selesai, yang sudah dimulai dan sekarang belum ada yang selesai. Mudah-mudahan nggak nambah lagi. Kemudian labor shortages, dari Januari sampai bulan Maret ini sudah 40.000 lagi PHK. Jadi tahun lalu 80.000, tambah yang 3 bulan pertama ini 40.000 tambah. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu dari berita kan, tekstil yang terbesar 10.600 mem-PHK-kan. Ya, kemudian ada macam-macam, ini jejak digitalnya kita udah tahu, sekarang sudah 40.000 lagi nambah PHK. Kemudian supply chain issue, ketersediaan pangan, kestabilan harga. Ini menjadi suatu fenomenal karena climate change itu. Jadi kita nggak bisa maksimal di dalam produksi karena apa? Karena memang climate change. Ya, kenapa cabai bisa 120.000? Karena gagal panen hujan. Yang mestinya nggak hujan, tapi hujan. Nah itu, ya, kondisi-kondisi sekarang. Kemudian private label competition dan yang utama adalah changing of the customer. Oke, ini singkat saja secara global bagaimana projection pertumbuhan baik di berbagai negara. Jadi lebih kurang di tahun 2025 rata-rata di global itu 2,8%. Ya, Indonesia masih 5%, masih bagus. Tetapi ada yang negara-negara advanced country itu sudah 0,2, 0,3%. European countries rata-rata nggak lebih dari 1%, below 1%. Nah, ini sosok negaranya, India masih jadi champion. Tapi Saudi Arabia juga champion, 5 besar. Ya. Ini dari OECD. Jadi dia punya growth projection menandakan bahwa memang economic at that countries is going good. Ya, is going on. Ya. Tentunya ini yang kita ketahui ya, negara yang Amerika Latin minus sekarang karena inflasinya masih tinggi, masih di atas 70%. Nah, ini lebih kurang gambaran situasi sektor-sektor apa aja yang masih berkembang. Sektor atau industri apa saja yang masih berkembang. Tentu di sini ada manufacture, ada energi, ada mineral, ada consumption, dan macam-macam. Market cap-nya untuk consumer market, nah ini untuk produk-produk yang berhubungan dengan consumer. Jadi tidak G2G atau tidak G2B, tetapi B2B dan B2C. Ya, China itu memang masih besar, India, ya, China karena memang populasinya yang besar. Walaupun pertumbuhan ekonominya turun. Nah, kemudian growth projection-nya seperti itu, ya, lebih kurang China 4,6% ya, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran daripada cross border business yang akan tentu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perjalanan perkembangan dari masing-masing negara. Saya nggak perdalam di situ. Nah, tahun 2025 ini saya senang dengan majalah ini. Karena setiap tahun dia keluarin majalah yang yearly. Dan biasanya gambar-gambar ini akan merepresentasikan apa yang akan terjadi. Benar atau tidaknya belum tahu. Tetapi setiap tahun kalau kita ikuti selalu ada yang terjadi yang berkaitan dengan sosok atau berkaitan dengan gambar-gambar ini. Kita bicara di kesempatan berikut tentunya. Nah, Indonesia saat ini as a crossroads. Ya, di persimpangan antara we are going move forward or we are going backward. So that is important things. We know that the crossroads ini kita perlu melihat advantages not only the domestic tapi going to the overseas. Not only offline tapi online. Ya, not only online tapi offline business atau sinergi atau omnichannel dan seterusnya. Kemudian untuk yang di Dubai ini kurang jelas Bapak Ibu ya. Tapi ini peak camel maksudnya Dubai, Middle East.
Saat ini dari intisari dari ekonomi, majalah ekonomi itu, pick a camel, maksudnya pick a camel, ambil opportunity-nya. Ya kita tahu kan, Middle East kan camel kan, onta. Ya. Ambil ontanya, ambil pick a camel. That is the moment right now. Ini bukan siapa-siapa yang mengatakan, tapi survei dari The Economist tadi. Pick a camel, jadi kalau yang kayak sekarang Bapak Ibu hadir, tentunya tujuannya untuk pick a camel itu, seharusnya. Karena we are at the crossroads right now. Ya, perdagangan RI Dubai bisa tembus 10 miliar dolar. Ternyata tembus ya. Bapak Ibu, tadi saya mengkonfirmasi Pak Arief punya presentasi 10.7 billion. Almost the 176 trillion. 176 triliun kan. Hampir 200 triliun lah. Di atas dari pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran di Indonesia, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah 300,6 triliun. Ya sedikit, sudah hampir sama dengan pemangkasan anggaran kita. Dan sudah tembus ya, 10.7. Foreign direct investment di Dubai. Artinya FDI itu artinya investasi dari luar Dubai yang masuk ke Dubai. Nah ini sedikit sharing. Jadi produk dan jasa unggulan Dubai itu Indonesia. Kan tadi saya di awal mengatakan saya mewakili Al Jahran untuk company trading, export import yang ada di Dubai. Makanan dan minuman ini masih signifikansi, ya, karena ini kaitan dengan fast moving consumer good. Kemudian kesehatan dan kosmetik, healthy and beauty. Kemudian parfum. Nah, ada yang pernah memakai parfum Dubai? It's the most popular parfum. Harganya sangat terjangkau ya Bu. Tapi karena dia essence-nya sangat bagus sekali, melebihi dari yang original parfum. Yang kita tahu jauh lebih mahal karena bukan mahal dari essence-nya, tapi mahal dari branding-nya. Ya saya nggak menyebut brand lah. Tapi lebih kurang informasi yang bisa diberikan adalah parfum Dubai is the most popular parfum right now in the world. Karena harga terjangkau tapi essence-nya luar biasa sehingga makan dengan parfum-parfum yang sudah kita kenal. Harganya bisa lebih kurang 50-60% dari parfum yang kita kenal. Kemudian teknologi informasi, IT tetap berada di depan tentunya. Environment solution, manajemen sumber daya, dan construction and instruktur. Ini yang dari Dubai ke Indonesia. Nah, bagaimana yang dari Indonesia ke Dubai? Sebenarnya masih banyak lagi, tapi lebih kurang seperti ini. Spices. Untuk Indonesia ke Dubai, Bapak Ibu yang punya business atau punya bidang spices, baik itu startup, baik itu small medium enterprise, this is the moment. Pick a camel. Ya, untuk bawa spices ke sana. Kopi, kakao, teh, fast moving consumer good, makanan dan minuman halal. Nah saat ini kami lagi coba mengkolaborasikan, sebenarnya kami mengundang juga Bapak Haikal tetapi berhalangan bersamaan dengan adanya satu acara. Pak Haikal adalah Kepala BPJPH, Bapak Ibu. Badan Penyelenggara Jasa Produk Halal. Nah kita lagi mau bangun satu komunikasi untuk produk halal yang ada di Dubai bisa diterima di Indonesia. Dan produk halal di Indonesia bisa diterima di Dubai. Harus ada MRA, Mutual Recognition Agreement. Saat ini Indonesia ada 37 negara, almost 40 lah, yang sudah menandatangani MRA. Jadi apa yang dilakukan di negara sana, halal produksinya, sistemnya, diverifikasi di masing-masing negara yang sudah ada MRA itu, masuk Indonesia nggak perlu lagi proses halal. Sudah diterima. Dan when we are talking about the halal, we are not talking only the religion, right? We are talking about the healthy processing. We are talking about the hygiene processing. Apapun makanan, apapun minumannya. Apapun barangnya maksud saya. Ya. Logistik. Tadi ada perusahaan logistik ya. Oh ya Bapak. This is a good challenge for going penetrate to Dubai.
Oke, di 2025 dari Goldman Sachs, salah satu fund manager yang kemarin ramai dibicarakan sudah kasih warning kepada Indonesia bahwa akan terjadi something dan terjadi juga halt ya Pak. Itu mengatakan bahwa 2025 building momentum on a global stage. Jadi tahun 2025 adalah momentum untuk going to overseas. Going kemana? Hari ini kita bicara Dubai. Dan dari salah satu konsultan lagi, glass still half full. Jadi bagaimana persepsi kita bukan setengah kosong atau setengah isi dalam gelas, tapi bagaimana kita memilih bahwa kita tetap optimis dengan istilah setengah isi. Ya. Jangan setengah kosong, kalau setengah kosong kita jadi nyerah. Oke, mungkin selesai. Keep spirit and moving forward. Terima kasih. Kita lagi mau ngobrol sedikit tentang sejarah Dubai. Kita langsung bicara sama ahlinya Dubai. Ya, boleh cerita sedikit Pak Arief, beliau 18 tahun di Dubai, jadi it's all about Dubai, jadi beliau akan bercerita lengkap tentang Dubai. Boleh ceritakan sedikit, Dubai itu gimana sih gitu? Saya hanya coba menjelaskan sedikit ya mengenai yang kita tahu sekarang. Dubai ini kurang lebih kalau dengan Indonesia, kalau di mata internasional 11-12 dengan Bali. Orang tahu Bali mungkin ya nggak tahu Indonesia. Orang tahu Dubai mungkin nggak tahu itu UAE. Ya, jadi Dubai adalah salah satu negara bagian daripada UAE. UAE ini terdiri dari 7 negara bagian. Yang pertama ibu kotanya Abu Dhabi. Jadi kalau di negara lain itu ada proses demokrasi, election dan lain sebagainya. Kalau di UAE sudah ditentukan presiden yang berasal dari Abu Dhabi. Ya, sekarang baru ada tambahan wapres dari Abu Dhabi. Tapi wapres yang nomor satunya dari Dubai tetap, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ya, lalu ada Dubai, lalu ada Sharjah, lalu ada Ajman, ada Ras Al Khaimah, ada Pujairah, ada Al Quwain. Jadi Dubai ini merupakan salah satu negara, bukan negara bagian, salah satu bagian daripada negara UAE. Dulunya adalah bagian daripada kerajaan, termasuk juga Qatar. Cuma Qatar memisahkan diri menjadi negara sendiri. Ya, jadi dalam perkembangannya saya akan coba terangkan sedikit. Dubai itu adalah perkampungan nelayan dulunya, ya, dan sebagai jalur perdagangan. Jadi dulunya ini benar-benar unik sebagai mata pencaharian utamanya yang terkenal sampai saat ini adalah mencari mutiara. Ya, Kayak jadi Lombok dong ya kayak gitu. Iya, cuma Lombok nggak jadi Dubai. Ya, seperti itu. Ya, kalau Lombok jadi Dubai kita udah keren banget sekarang. Ya. Setuju. Itu Pak. Lalu wilayah Dubai itu sendiri sudah dihuni sejak zaman prasejarah. Dari bukti arkeologinya berdasarkan data itu sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Saya belum lahir Pak, Bapak Ibu ya. Saya barulah generasi kemarin. Ya. Lalu dengan lokasinya yang sangat strategis, ini memberikan suatu keuntungan yang memang tidak bisa ditandingi ya oleh negara-negara lain ya. Karena lokasi yang sangat strategis di Middle East merupakan strategically untuk perdagangan antara Timur Tengah, India dan Afrika Timur. Jadi di tengah-tengah. Di kan? tengah-tengah. Itulah disebut Pak Middle Chandra. East ya. Iya, namanya Middle East karena seperti itu jadi bahasa kitanya menang banyak lah. Ya, sebetulnya Indonesia kalau zaman dahulu kala kita mengenal Aceh ya. Aceh itu strategis sekali ya sebetulnya. Kalau kita pun bisa kembangkan untuk menjadi salah satu center itu akan menjadi penguasa kemungkinan di Asia dan Pasifik ya kalau kita kembangkan seperti itu. Ya. Lalu ada namanya kepemimpinan dari keluarga Al Maktoum ya. Nah, ini menarik nih. Dubai ini kiblatnya Abu Dhabi. Abu Dhabi ini dulunya kan sebelum jadi negara ya, 1883 kerajaan Dubai ini dikuasai dan dipimpin sampai saat ini oleh keluarga Al Maktoum ya. Kalau Abu Dhabi Al Nahyan. Jadi kalau kita lihat pendiri negara daripada UAE itu ialah Al Nahyan. Jadi mereka sudah ada
dari zaman dahulu kala nih Pak, dari zamannya Al Nahyan ini sudah ada namanya, kalau bahasa dulunya tuh GBHN-nya Pak. Dan di follow mereka, tidak ada yang dirubah, dikembangkan dan diikuti. Jadi kalau bahasa Arabnya itu sami'na wa ata'na. Jadi mereka ikutin apa kata pimpinan kalau di sana ya. Kalau di Indonesia sami'na wa asoina. Ya, ya. Jadi agak ada perbedaan seperti itu. Pada tahun 1833 Pak Chandra ini Syekh Maktum bil Buti Al Maktum ya memimpin sekitar 800 orang dari suku Bani Yas dan mengambil alih Dubai dari Abu Dhabi. Ini yang menariknya. Jadi dari Abu Dhabi diambil alih dan mereka mendirikan dinasti Al Maktum. Nah kalau dulu yang mungkin begini Bapak kisahnya, kalau saya mau ngambil daerah Surabaya kalau zaman dulu ya mungkin sama raja yang sekarang dipersilakan. Karena kan masih hutan belantara ya. Nah kalau kita masih hijau, kalau mereka berarti masih padang pasir Pak dan gunung-gunung. Ya udahlah kasih aja kan. Gak ada yang tahu juga dalamnya ada minyaknya, ada berliannya atau lain sebagainya kan. Mereka tidak pernah memperkirakan zaman dahulu kala saat itu. Lalu pada tahun 1853 setelah Dubai berkembang jadi pusat perdagangan, yang sangat menarik lagi mereka menandatangani perjanjian dengan Inggris untuk menjadi bagian daripada Trucial States. Jadi Dubai ini kiblatnya ke England, ke kerajaan Inggris, dari peraturan hukum dan lain sebagainya itu ke sana seperti itu. Ya, lalu pada tahun 1894 sampai 1940 mulailah berkembang mutiara perdagangan dan lain sebagainya yang ada di kota Dubai. Jadi modernisasi ini sudah mulai nih Pak dari tahun 66 sebelum mereka unifikasi sedikit-sedikit ya. Jadi Dubai ini memang sudah berkembang. Kita meningkat kepada selanjutnya yaitu dari modernisasi dan infrastruktur awal di Dubai. Itu dimulai dari tahun 40 sampai tahun 66. Dan yang menarik ini diversifikasi ekonomi dan ledakan real estate ini dimulai dari 1990 sampai 2008. Kebetulan saya memasuki UAE ke Dubai itu dari tahun 2007. Bulan Februari 25. Saya dulu pertama kali di Abu Dhabi, Pak. Oh, di Abu Dhabi dulu. Di Abu Dhabi. Benar. Itu masih taksi itu keliling kota masih 2,5 dirham tahun 2007 ya. Kalau ke Dubai itu kampung itu dulu. Tapi Burj Al Arab udah berdiri ya kalau nggak Udah salah? mulai digoyang-goyang. Waktu itu Tapi ya? itu masih distort semua, itu masih semuanya itu sejauh mata memandang ya padang pasir Iya. dulu saat itu. Yang pasti masih progres dalam proses pengembangannya saat itu. Jadi saya pernah tinggal di Dubai, umur saya sekarang 40-an, setengah dari hidup saya habiskan di Dubai, di UAE. Kurang lebih 18 tahun saya di sana. Jadi perkembangan Dubai, growth-nya from time to time, dari dulu naik bus itu kayak kita naik PPD zaman saya SMA, sampai sekarang naik bus udah kayak naik limosin, udah enak, udah mewah dan lain sebagainya, saya merasakan itu. Dan yang menarik di Dubai itu ada satu tempat namanya Abra, penyeberangan itu. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak naik-naik harganya, nyebrang antara satu ke yang lain cuma 1 dirham. Ya mungkin kalau di Indonesia udah 100 ya, kalau di sana masih 100, masih 1 dirham, 4.200 perak. Ya itu berpuluh-puluh tahun harganya masih sama. Iya itu yang menarik. Lalu kita berubah transformasi sebagai kota global dimulai dari tahun 2009 sampai 2020, di mana pada tahun 2010 kita mulai dengan adanya Burj Khalifa, lalu dengan adanya Dubai Metro dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu hal yang signifikan. Sebelum kita mulai ke Pak Sandi dengan Pak Bambang, saya cuma mau share sedikit aja sebagai saksi hidup perkembangan Dubai pada zaman COVID nih Pak Chandra. Jadi kita ini sengsara hanya 3 bulan. Ya, kita sengsara hanya 3 bulan waktu COVID itu. Jadi kalau di negara lain belum ada bukunya, di Dubai itu dari zaman mereka sudah menjadi bagian daripada Inggris, sudah ada bukunya itu Pak Chandra ternyata. Menghadapi kendala-kendala dan lain sebagainya. Dan canggihnya kalau mungkin UK atau kerajaan tidak mengembangkan secara dinamis, di Dubai dikembangkan.
Jadi ketika mereka menghadapi masalah apapun, 2009, keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing, tahun 98 dan lain sebagainya, it's not a big deal. Ya, jadi yang kita takjubkan saat ini, hal positif yang kita pelajari adalah bukan hanya untuk bagaimana menjadi besar, bukan hanya bagaimana menjadi suatu kekuatan yang sangat powerful atau super power. Tahu apa yang menjadi kita supaya bisa sustain. Ini yang paling penting. Karena kalau kita sustain, saya yakin itu akan sangat menjamin dari sisi perekonomian dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak mau investasi kalau negerinya atau kotanya sustain, bisa menghadapi segala masalah. Tapi kalau misalkan nih, Pak Chandra dari mana? Pak Chandra misalkan tinggal di mana sekarang? Jakarta, Surabaya misalkan ya. Surabaya ini meningkat pesat nih ya. Tapi orang itu memperkirakan nih kalau dihajar seperti ini nggak bakal tahan. Ya kan? Itu akan pertimbangan matang terutama bagi para investor handal. Seperti guru kita Pak Sandi yang udah ada di sini mungkin pertimbangannya dari A sampai Z. Kalau saya baru sampai C, kalau beliau udah sampai Z. Wah ini Pak Arif kalau begini gimana? Wah nggak bisa. Tapi kalau di Dubai bukan saya mempromosikan. Pertama karena memang saya pegawai pemerintah Dubai, yang kedua saya saksi hidup. Jadi saya mengikuti sekali bagaimana mereka menghandle COVID ini dengan sempurna. Dengan sempurna. Semua bisnis yang ada di dunia hanya ada di Dubai pada saat COVID. Saya berani jamin itu. Hong Kong tenggelam, New York tenggelam, China tenggelam, tutup semua. Di Dubai bisnis tetap berjalan. Di Dubai nggak pakai masker 2.000 kali 4.000 8 juta. Mungkin COVID-nya kena panasnya. Ya bisa mati jadi sendiri gitu kali 8 juta. Nggak pakai masker 8 juta kita dan itu terrecord. Ya mungkin Pak Chandra untuk mempersingkat kita persilakan kepada yang terhormat Pak Sandi dan Pak Bambang. Saya serahkan ke Pak Chandra, silakan. Siap, terima kasih Pak Arif. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Arif. Dan kita sambut senior kita, Menteri Parekraf kita yang lalu, dan mantan Wagub DKI, Bapak Chief Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kita juga undang dengan hormat, kita undang Chief Emirates NBD, Mr. Bambang Udaya. Welcome Pak Bambang. Dan izinkan saya bertanya dalam bahasa Inggris ya. Dan langsung dijawab aja. Pertanyaan pertama mungkin kita bertanya kepada Chief kita Pak Sandi. Kita mulai dari pertanyaan pertama. The Silent Village Indonesia is said to be a game changer in a social development. So what inspired this initiative and how will it create lasting economics and educational opportunities for Indonesian? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thank you Mr. CPN, Pak Chandra Putra Negara. Success before 30. Yes. That's his motto. Thank you also Pak Bambang, a very good friend of mine from the swimming days. We're both. Ini jawabnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya? Jawabnya bahasa Indonesia aja. Oh jawabnya bahasa Indonesia. Iya. Kok lu nanyanya pakai bahasa Inggris? Nah, ini nggak tahu ini. Bebas ya. Boleh. Anybody wants to have bahasa or English? Bahasa angkat tangan. Bahasa anak tengah. Oh ya udah, bahasa aja lah. Because we speak in Jakarta, not in Dubai. Oh, bahasa Arab. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kif halak. Yeah, but sorry, do we have any non-Indonesian speaking guests here? Ya. Nggak ada ya? Semua. Juga dia bahasa Aceh dia. Ada Pak Ridwan Dalimunte juga di depan. Makasih Pak Ridwan. Pak Bambang yang saya hormati, kawan lama dari semenjak mengurus renang. Pak Chandra juga tokoh inspiratif kita, kolaborator saya. Pak Arif, ini saya sangat kagum. Kiprah Pak Arif sejak menjadi Chief Reps Dubai Chambers. Banyak sekali inisiatifnya, selamat. Dan saya ingin menyapa Bro Yuga Adan. Yuga Adan ini adalah founder dari Sandilogi. Juga hadir Pak Erwin, CEO dari V-Office. Banyak lagi ada Habib Aresdi Mahdi dari GLEK.
Pak Ridwan Dalimunte dari CT Group, dan banyak lagi yang hadir di sini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Dari Aprindo juga udah hadir. Dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Baik ya. Saya mesti kasih pantun pembuka dulu nih Pak CPN. Ini ciri khasnya beliau ini. Pantun pembuka dulu bro. Tapi pantunnya pakai bahasa Inggris nih. It's okay. Kayaknya kontrak kita bahasa Inggris. Nanti nggak cair lagi nih. Nanti dijawabnya cakepnya bahasa Arab gitu ya. Oke, jawabnya Mumtaz. Mumtaz. Bahasa Arab. From desert sands to towers so high. Mumtaz. Dubai's vision reach for the sky. Mumtaz. A global gateway open and wide. Mumtaz. Let's explore its potential side by side. Ya Mumtaz, tepuk tangan. Jadi saya ingat tahun 2007-2008 pertama kali saya bawa grup dari HIPMI ke Dubai. Karena saya di awal tahun 2000 itu roadshow ke Dubai, raise funds, dan kita dapat beberapa investor. Kita ke Abu Dhabi ketemu Adia, dan di Dubai juga ketemu Investment Corporation of Dubai, tapi juga ada beberapa family office. Terus saya lihat ini, this is gonna be amazing. Waktu itu udah ada Burj Al Arab dan Burj Khalifa lagi dibangun. Dan kita tahu sendiri terjadi 2008-2009, di mana ini saya punya teman-teman ya, Chief Bambang, itu literally bawa mobil ke airport, ditinggal di airport. Pada saat global financial crisis, karena mereka nggak bisa membayar cicilan, nggak punya kerjaan karena semuanya tutup. Nah, ini classic case of how Dubai come back. Waktu itu Dubai itu seperti setiap entitas yang mengalami, ini sebuah negara ya, atau sebuah bagian dari Emirates kan. Dia datang karena dia tahu bahwa di dalam setiap situasi cash is king. Dia nggak punya cash. Siapa yang, karena dari beberapa negara di bawah Uni Emirat Arab itu yang paling sedikit minyaknya tuh Dubai. Jadi yang punya minyak itu Abu Dhabi. Dan ini kan sepupu-sepupuan nih semuanya nih. Jadi dia langsung do a deal, saya ingat banget tuh sama Abu Dhabi untuk paling enggak beberapa proyek utamanya dia itu bisa jalan tanpa berhenti untuk mengatasi global financial crisis dan bayar. Yang punya duit cash is Abu Dhabi. Akhirnya mereka do a deal. Very quick deal, di mana tadinya itu namanya bukan Burj Khalifa itu. Dulu namanya kalau nggak salah mengacu kepada ruler of Dubai. Tapi diganti Khalifa karena keluarga Khalifa adalah penguasa Abu Dhabi dan Presiden Uni Emirat Arab. Jadi pada saat kita lagi terpepet, gengsi itu nomor kesekian guys. Nomor satu itu adalah cash. Dia dapat cashnya, dia selesaikan tuh gedung. Namanya udah jadi Burj Khalifa. Tapi sekarang orang harus ke Dubai kalau mau melihat gedung tertinggi di dunia. Betul atau betul? Betul. Nggak berhenti, nggak mangkrak. Tapi jadi. Itu pengalaman yang berharga banget. Dan di setiap masalah yang kita hadapi dalam perusahaan terutama, bahwa dalam kesulitan itu kita harus mencari oksigen kita yang paling utama itu adalah cash. Nah, Indonesia sekarang sudah pengalaman ya, berkali-kali kita mengalami tantangan kan, mulai dari Asian Financial Crisis 97-98 sampai sekarang. Dan di 2025 ini tadi saya tanya di lift, Pak Erwin gimana Pak Erwin V-Office? Wah 2024 keren. Tapi 2025 kami masih belum jelas nih Pak Sandi. Nah saya sampaikan ke Pak Erwin dan teman-teman semua bahwa di tahun 2025 ini ekonomi akan ada tantangan. Karena situasi eksternalnya tidak mendukung. Global ekonomik juga ya. Situasi internalnya juga lagi dalam penyesuaian. Betul. Nah, pastikan arus kas kita sehat. Good cash flow. Pastikan kita juga jangan terus nggak lihat opportunity. Mengkoleksi saham yang koreksi gitu ya Pak Sandi. Kalau lihat ada opportunity dengan bagus, ada saham-saham murah atau ada kebutuhan ekspansi yang bagus dengan
harga yang miring begitu, ini adalah kesempatan kita. Karena nggak datang 1-2 kali. Ini adalah kesempatan yang paling luar biasa gitu. Nah itu pengalaman saya. Jadi Dubai Economic Evolutions and Business Landscape itu bisa kita lihat bahwa Dubai ini diversifying beside property, beside oil. Ini saya ada slide-nya ya. Ini masuknya mereka tuh luar biasa. Awalnya trade, tourism, sekarang tourism ini ya jadi tulang punggung. Iya ya. Real estate dan teknologi dan finance. Sekarang orang nyari duit bukan hanya lagi ke London, ke Hong Kong, tapi ke Dubai. Family office, sebagian dari family office yang besar udah relocate ke Dubai. Betul ya Pak Arif ya? Nah ini di slide yang ini saya nggak tahu, nggak ditunjukin sama rekan yang di sini, tapi ada slide-nya. Tunjukin. Mas Reza mungkin bisa bantu. Ini adalah menunjukkan bahwa ada 5 business model paling enggak di Dubai ini. Jadi pertamanya trade, kan paling terkenal Dubai Port. Jadi itu untuk facilitate trade. Kedua itu sekarang selain daripada trade, mereka mengembangkan real estate. Semua itu kalau yang keren-keren di Eropa, di mana-mana pasti punya properti di Dubai. Malah orang Indonesia banyak yang beli properti di Dubai. Iya sih. Dengan financingnya. Nah karena properti come with financing, finance. Berkembang sekarang finance. So much so that DIFC nanti Pak Bambang bisa cerita menjadi salah satu yang model Dubai International Financial Center ini menjadi model bagaimana kota-kota di dunia itu merancang konsepnya gitu loh. Nah nggak berhenti di sini dari finance, dia nggak nyantai, teknologi dia push, bahwa teknologi ini sangat luar biasa kemajuannya, AI, robotics, kita lihat juga ada museumnya yang dia kembangkan, Museum of Science, dan terakhir tourism. Sekarang ya orang mau berlibur di bagian di Indonesia aja udah mikirnya bukan lagi ke Tokyo, bukan hanya ke Tokyo, tapi udah bilang opsi pertama itu Dubai. Karena Dubai ini punya sangat luar biasa daya tariknya. Ada selain Burj Khalifa itu kan ada Burj Arab, ada juga Atlantis. Ada lagi pengembangan-pengembangan lainnya. Theme parknya juga luas. Terus mau main ski dulu, di sini sekarang udah ada di Cibubur. Tapi di sana yang pertama dulu, Ski Dubai. Dan yang Bapak bilang itu menghirup asap itu ternyata menjadi daya tarik orang sekarang. Naik mobil gitu, jalan. Terus camping, disuruh kita hidup kayak orang padang pasir gitu. Orang Sumatera Barat biasanya kuat tuh karena dia orang Padang kan. Di sana kan padang pasir. Jadi bisnis modelnya berubah. Jadi orang berpikir Uni Emirat Arab, Dubai itu punya oil mungkin paling sedikit dibandingkan dengan Abu Dhabi, dibandingkan dengan Bahrain. Di Emirat itu ada Ras Al Khaimah, saya pernah invest di Ras Al Khaimah, itu banyak gasnya di situ, produksinya sangat gede. Jadi ini slide yang ingin saya tampilkan nih bahwa ternyata kita berubah diversifikasi dalam bisnis kita, ini bisa terinspirasi oleh banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita atau outside the box. Jadi di slide kedua ini, oke. Ini kalau kita lihat pengembangannya. Nah, tourism ini kebetulan saya pernah mengurus tourism. Ini menjadi sebuah economic evolution dan business landscape. Karena kalau kita lihat investmentnya ini udah mencapai target sekarang hampir 65 miliar US dollar. Nah ini di 2031. Jadi Dubai ini kalau kita lihat Indonesia untuk berkembang ini harus contoh
Dubai. Harus belajar gitu. Dubai nggak memiliki sumber daya yang banyak, tapi dia bisa tarik $65 billion by 2031. Dan di sini kalau kita lihat ada Januari sampai Desember 2024 ada growth yang cukup tinggi dari overnight visitor 18 juta. Kalian kalau singgah di Dubai sekarang itu nggak pernah berhenti itu Dubai Airport. Dan sekarang mereka lagi bangun airport baru lagi. Lagi bangun airport baru lagi menuju ke arah Abu Dhabi Pak ya. Jadi ini didukung dari visitorsnya dan di airline-nya dia juga sama. Orang pikir kok bisa ya Emirates. Kan dia nggak punya domestic route gitu. Mau terbang kemana dari Dubai ke Dubai kan nggak bisa. Sama kayak Singapore Airlines. Dia contoh Singapore Airlines sekarang Emirates itu one of the best airline in the world. Dengan mengkoneksikan ke begitu banyak negara sampai ke Amerika Latin. Nah, beyond dari tadi ini, dia nggak berhenti di teknologi. Next apa coba? 2 pilar yang dia kembangkan. Healthcare dan education. To get good health service, benar nggak Pak Arif? Dubai ini sekarang maju sekali menawarkan health tourism. Jadi mau the best medical treatment itu bisa di Dubai. Tapi juga kosmetik sampai mulai gigi dan lain sebagainya. Tapi yang satu lagi yang pilar yang saya ingin sentuh, dia udah menancapkan diri sebagai education hub. Nah, ini salah satunya yang kita akan dorong di sini itu Sanad Village, inspired by Dubai's model for social development. Nah, saya ngelihat ini luar biasa karena ada gap pendidikan nih, educational gaps. Dan Dubai sudah bisa menyelesaikan ini. Dia bisa menghadirkan beberapa institusi pendidikan yang sangat world class gitu di sana, termasuk Sanad Village. Dan Indonesia ini kita kan juga lagi mendorong nih, Pak Prabowo ingin tumbuh 8% dan salah satunya adalah mendukung SDM. Ada sekolah-sekolah unggulan yang Pak Prabowo akan dirikan sekelas kurang lebih ya. Sekelas Dubai, ada 20 yang dia dorong sekarang. Kemarin kita baru groundbreaking di Gunung Sindur, itu dimiliki oleh 12 pengusaha besar dan juga kerjasama dengan Polri. Itu sekolah Kemala Bayangkari, ini akan mendorong bagaimana international collaboration dan holistic service. Nah, konsep pendidiknya inklusif. Saya bisa cerita gini karena anak saya didiagnose ASD, Autistic Syndrome Disorder. Nah, kayak Sanad gini, ini dia bisa memberikan pendidikan yang untuk berkemampuan atau berkebutuhan khusus juga. Jadi holistic service ini akan ada educationnya, ada trainingnya, ada juga economic empowerment programs untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu kan nggak perlu akademik tinggi-tinggi, yang penting dia bisa kerja di bidang yang mereka passion. Ada yang jadi barista, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi tour guide dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa launching dari Sanad Village di Indonesia ini akan menjadi juga model yang mudah-mudahan bisa membawa angin segar ya untuk pembangunan kita. Ini engagement opportunity for business and stakeholders. Saya lihat V-Office ini, thank you Pak Erwin sudah membuat sebuah platform untuk kita berkolaborasi. Ada kolaborasi untuk pembangunan, ada juga untuk investasi dan CSR. Karena salah satu yang bisa kita kembangkan di Sanad Village ini adalah investasi, CSR dan juga kolaborasi untuk pembangunan. Selamat datang Bapak Sona Maisena yang sangat mempesona. Pak Menteri, jangan ditinggal Pak Menteri ini. Nanti landing di sini Bapak harus jemput Pak. Staf khusus Menteri Investasi dan Kepala BKPM Pak Sona juga sekarang ditugasi Pak Rosan menjadi CEO dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Tepuk tangan untuk Pak Sona. 900 miliar dolar nanti Pak Sona yang akan membantu untuk mengelola dan kita titipkan Pak Sona. Ini
market perlu reassurance. Saya terus sampaikan bahwa Pak Rosan ini partner saya dari usia muda Pak, teman SMA, jadi saya tahu banget track recordnya. Dia bukan hanya pintar, pekerja keras, tapi yang dia lebih dari saya itu adalah dia ini super lucky guy. Jadi dia tuh hoki orangnya, apa ya namanya? Hoki. Nggak bisa diomong itu. Nggak bisa. Saya ujian waktu itu belajar sama-sama. Saya bilang, San lu kapan belajarnya San? Udah gue belajar dari lu deh. Terus tiba-tiba hasilnya nilainya lebih bagus dia gitu. Terus gue bilang, San kok lu bisa, kan lu belajar dari gue. Mesti kan gue lebih tinggi. Enggak, gue belajar dari lu sama belajar dari kiri sebelah juga. Jadi dia kiri kanan gitu loh. Makanya karir politik kita selalu bergantian gitu loh. Jadi sekarang dia yang diamanahi, kita bantu tugas Pak Rosan. Mudah-mudahan dengan kinerja yang dia miliki dan antara akan menjadi sebuah lokomotif pembiayaan pembangunan kita ke depan. Nah next stepnya menurut saya ingin mengajak semua partisipan yang akan bergabung dengan Sanad Village. Ini kita adalah platform kolaborasi, mudah-mudahan segera bisa kita wujudkan untuk beberapa kegiatan. Kita akan explore partnership avenues dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon mumtaznya. Mumtaz. Selamat datang juga Pak Rustiandi Samanov. Ini bosnya Samara Group. Silakan di depan Pak. Ayo. Manov ini high quality jomblo. Dan teman lari pagi ya. Temen sekarang sudah mulai jarang ikut lari pagi. Banyak bisnisnya. Are you ready? Ready? The sun sets now on a fruitful day. Mumtaz. Ideas are exchanged along the way. Mumtaz. Let's take these insights and make them real Mumtaz. and watch Indonesia Dubai spirits truly reveal. Big applause. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak CPN. Siap. Berikutnya kita langsung bertanya kepada chief kita, Emirates NBD, Mr. Bambang Udaya. Izinkan saya bertanya dalam bahasa Inggris ya. Boleh silakan. Boleh dijawab dengan bahasa apapun. So Dubai's financial ecosystem is designed to attract global investors. What the key of financial strategies from Dubai can Indonesian business adopt to accelerate their expansions into international market? Ditanya mengenai hal apa yang menjadikan Dubai menarik. Ya. Pertama adalah kita lihat mereka pragmatis sebenarnya. Seperti Pak Sandi bilang tadi, Iya. nggak punya uang, jual barang. Jadi penting. Nah itu yang juga terjadi di perbankan. Mereka tahu kita pengen jadi financial center. Sebenarnya kalau saya pertama kali ke Dubai itu sekitar tahun 2012-13. Apa yang saya lihat? Saya rasa tuh Dubai seperti Singapura sebenarnya. Cuman maybe in a perfect condition karena nggak ada orang miskin. Yeah. Semua yang datang sana ya punya visa kerja, dia pengen kerja, mereka harus kerja. Yeah. Kita memang kadang-kadang so artificial actually. Karena ya perfect, orang yang datang semua punya kerjaan. Kita jarang lihat tukang minta-minta dan sebagainya, boleh kata tidak ada. Yeah. Nah, mereka juga karena very pragmatis, mereka juga melihat pusat-pusat financial di dunia dan mereka adopt regulationnya. Ini dibantu dengan mereka seperti dengan tadi Pak Arif bilang bahwa mereka itu mengadopsi adalah Inggris. Itu juga salah satu hal yang membantu karena undang-undangnya, law-nya ada berdasarkan English law yang sudah diterima di seluruh dunia lebih mudah seperti Singapura juga base-nya adalah English law. Yeah. Itu mungkin hal-hal yang memudahkan pihak perbankan atau financial untuk membuka usaha di Dubai. Mereka juga selalu mengundang bank-bank yang top. Mereka buka pintunya untuk berusaha di Dubai, di UAE terutama. Tapi memang mereka punya DIFC yang
suatu hal yang sangat khusus bahwa mereka adalah international center. Jadi tapi mereka kalau Anda berbuka bisnis dalam arti bank ya, kita bicara bank, ya mereka tidak bisa melakukan bisnis di mainland, mereka tidak punya cabang. Ya. Jadi hanya khusus di DIFC, mereka mempunyai cabang yang biasanya menghandle corporate banking, investment banking, atau asset management, wealth management, semua banyak kan di-handle di DIFC. It's a very nice place, very big in the middle of Dubai, dekat Burj Khalifa. Makanan semua the best is there, the most entertainment di sana juga, dekat-dekat situ. Jadi mereka sudah melihat, sudah memikirkan dari jauh hari, I want to be a financial center. Then first regulation, second is location, and they're open, welcome to anyone who wants to join, who wants to open their office in Dubai. Makanya sebelum Dubai harusnya Bahrain yang menjadi financial center yang kita tahu. Adalah Bahrain yang pertama. Tapi karena mungkin ada hal-hal tertentu di dalam Bahrain sendiri, apalagi dengan itu, makanya akhirnya Dubai lah yang sekarang menjadi pusat center financials. Oke. Kira-kira gitu Pak. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Bambang. Nah ini juga pertanyaan berikutnya Pak Bambang. So cross-border trade and investment requires strong banking support. Ya, saya rasa. So how is Emirates NBD making it easier for Indonesian entrepreneurs and corporation to do business in Dubai? Ya. Saya ambil pengalaman yang praktikal aja ya. Ya. Saya beberapa kali mendapat tamu orang-orang Indonesia. Sebenarnya mereka nanya, ini saya dapat cek ini saya ditawarin A, ditawarin B, saya udah kirim uang, ternyata penipuan. Scamming ya? Scamming, udah terjadi, ada orang hilang 400 juta udah biasa. Jadi saya bilang, what can I help? Bukan hanya Emirates NBD. You do it in all part, is your work with your bank. Bekerja samalah dengan bank Anda. Bank Anda akan tahu, ini benar apa enggak sih? Pertama kita suka lihat, oh STNBLC bisa diskon. No way, never happens. Jadi Anda kalau mau minta bantuan keuangan atau dijanjikan financials, Anda harus bayar dulu. It's a scam, most probably. Jumlahnya besar, kemarin ada orang, wah kita mau masukin 150 juta euro, so 1 billion euro cash ke Indonesia, itu berapa rumah saya bilang. Think of it, $100 million, $1 billion, $1 itu $100 paling besar lembarannya. Mau berapa banyak? Mau berapa kontainer masuk ke Indonesia, nggak masuk akal. Jadi think of it, work with your banks. Terutama ada juga yang cukup smart sebelum mereka transaksi dengan Dubai, perusahaan Dubai, they call me. Pak Bambang bisa bantu nggak? Ini company bener nggak ya? Mereka ngakunya banknya Emirates NBD. Saya bisa tanya, oke cabang mana? Oke saya tahu, oh ya this is genuine. Ada juga yang pinter datang, Pak ini cek, Emirates bener nggak? Wah bodong, banknya udah nggak ada. Emirates NBD adalah bank International Bank dan dengan di merger dengan National Bank of Dubai. Nah, dia kasih cek Emirates Bank yang sudah tidak ada. Nice try ya saya. Nice try. Tapi ya, sorry saya bilang, ini nggak bisa diuangin, forget about it. If you have to pay, sorry. Untuk mendapatkan cek tersebut ya, it's bodong saya say. Itu aja ya. Jadi work with your banks. Look, maybe opportunities juga bisa kita bantu. Kita lihat bahwa, oh ya, I want to do this client. Do you have a client of that? We might be able to help with that. Apalagi ada Dubai Chamber of Commerce. We're next door to each other. My head office sama Dubai Chamber sebelah-sebelahan. Nah itu dia. Jadi itu mungkin yang bisa harusnya membantu, lebih dipermudah ya. Mempermudah harus. Tepuk tangan ya. So another question is, with the financial tech, fintech and AI revolutioning banking, what exciting financial innovations in Dubai should Indonesian business be paying close attention to? Ini dia nih. Oke,
mengenai AI ya, teknologi. A few years back, kira-kira 5-6 tahun lalu ya, CEO saya bilang, bank kita bukan bank, kita nggak lama lagi akan jadi techno company, fintech company. Because kenapa? Saya hire semua sekarang kebanyakan engineer, software engineer dibandingkan dengan relationship manager. Kita udah mulai, semua bank di Indonesia juga udah mulai bahwa mereka masukin input data dan sebagainya, akan keluar rating dan otomatis bisa buka account, bisa pinjam uang dan sebagainya, itu hanya dari rating system yang disempurnakan dengan AI. Kalau sekali udah masuk, nah jeleknya sekali udah masuk bad book of the central bank, Anda masuk di itu blacklist, nah itu akan sangat sulit untuk minjem uang. Sampai dikeluarin dari list di Bank Indonesia pun kita udah minjem uang, kita pernah NPL, non-performing loan, forget about it, even they kartu kredit. Nah untuk Indonesia saya sarankan satu, kalau memang mau buka bank, buka account, tidak hanya di Dubai saja, tapi juga di financial center lain seperti Singapura, London. Please perhatikan KYC bank. Itu sangat ketat sekarang. Company-company sekarang akan minta, siapa sih company ini, siapa owner benernya? Apakah Pak Sandi, apakah siapa lagi di belakangnya? Itu yang akan sekarang ditanya. Itu ketat sekali sampai beberapa hal. Sampai sangat dalam ceknya, karena kalau terjadi apa-apa, bank officer tersebut bisa dipidanakan dan tidak bisa masuk lagi financial sector. Itu udah ada undang-undangnya di Dubai. Saya ada satu case kejadian, ada company dari Indonesia, dia dapat proyek di Dubai, IT. Saya nggak tahu proyek IT apa, mereka bilang oke, we got it. Nah somehow di Dubai itu mereka interconnect-nya dengan perusahaan dari Korea. Korea, we don't know, terus somehow my bank found out perusahaan Korea itu terlibat dalam jual beli senjata. Account-nya ditutup Dubai, dia setengah mati keluarin uang, untuk payment dia $1 juta, setengah mati dia keluarin. Dia terpaksa cari jalan way out untuk mendapatkan uang pembayaran. Padahal dia tidak mengajarkan kontrak dengan senjata tersebut. Tapi counterpartnya adalah salah satu pedagang senjata atau apalah. Nah itulah terjadi. Jadi memang know your customer is very important nowadays. Kita nggak pernah tahu, kita di hit something strange. Kita nggak tahu, saya pernah juga satu kejadian, ada satu penjual batu bara kalau nggak salah. Itu mereka jual batu bara ke Dubai atau kemana. Suatu hari bank saya nolak, kita tidak mau handle lagi klien ini. Kenapa? Wah, kita juga nggak tahu, ternyata kapalnya yang digunakan dia transshipment di Iran. Very dangerous. Jadi make sure bahwa hal itu tidak terjadi. Ya udah stop, no more. Ya dan saya dapat infonya, bank saya dapat info dari bank internasional yang lain. Kita bingung, kalau bank ini udah nggak mau lagi. Your client was before bank whatever. Kok dia udah nggak mau lagi? Kita diinfo, oh dia kapalnya batu baranya transshipment di Iran, finish. Jadi sekarang mungkin ya untuk orang kita yang usaha di Indonesia, really know your partner in business. Jangan lihat hanya, oh dibayar sekian, untung 30%, 60%, 100%. It might be fraud, it might be related to negara-negara yang di blacklist of Amerika. Ya mungkin mereka nggak salah sih, cuman ya that happens. Itu aja Pak. Gitu ya. Oke, my last question ya Pak Bambang. So Dubai's rise as a global financial hub didn't happen overnight, right? So what the lessons from Dubai's financial transformation can help Indonesia to strengthen its own banking and investment ecosystems? Ya, mungkin tadi saya sudah sebut secara tidak langsung ya. First adalah regulations. That's number one. No regulation dan implementasi dan penegakan regulation. Jangan sampai aturan satu berlaku untuk A, peraturan kedua berlaku untuk A tapi tidak untuk B. B berlaku untuk B, tidak berlaku untuk C, dan sebagainya. So,
Saya rasa karena financial adalah kepercayaan, is trust. Ya, hukum harus berjalan sesuai dengan trust tersebut. Tanpa adanya hukum, tanpa ada kepastian, tidak hanya perbankan, tapi juga saya rasa on the business side ya Pak Sandi ya, they will, sangat sulit untuk menjadikan suatu negara lebih daripada negara Ya. mampu bersaing. Terima kasih. Oke, baik, kita big applause untuk Pak Bambang atas insight-insightnya, bagaimana pendanaan sebagai pengalaman beliau, sehingga kalian jangan khawatir kalau invest di Dubai, Emirates siap backup, kurang lebih begitu. Amin, amin. Dan berikutnya pertanyaan terakhir untuk ahlinya Dubai, so Chief Dubai Chamber, Bapak Arif Firdaus. Ya, kita berikan applause dulu Pak Arif. So Pak Arif, so Dubai International Chamber has helped countless business expand globally. So if you were an Indonesian entrepreneur today, what is the smartest first step you would take to establish a presence in Dubai? Makasih Pak Chandra, sulit pertanyaannya nih. Padahal saya yang buat tapi sulit ini pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya izin dulu, saya mau perkenalkan. Jadi yang membawa Dubai International Chamber ke Indonesia itu pionernya ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Senior saya, mentor saya yaitu Bapak Nursona Musonib. Beliau adalah Chief Representative pertama untuk Dubai International Chamber di Indonesia dan buat saya pertama dan selamanya sebagai chief saya, ya sebagai pimpinan saya. Juga di sampingnya yang tadi saya sudah kenalkan, jadi kami ini bertiga boleh dibilang sebagai co-inisiator untuk Sanat Village di Indonesia. Ada Bang Muhammad Ali, ada Pak Sona, kita sama-sama dulu bermimpi ya untuk membawa ini ke Indonesia sehingga di tahun 2023 dengan kesungguhan, keikhlasan hati kita ke Dubai. Tadi tuh ada foto Bang Ali tuh, izin Pak Sandi, ada foto Bang Ali. Takutnya nanti dia minta ini copyright issue Bang Ali. Jadi ada yang tanda tangan 2023 itu Bang Ali saat itu di Dubai. Sudah tadi ada di sana. Nah, dan alhamdulillah dengan Bang Sandi kita ketemu, kita ngobrol karena sama-sama kita punya kesamaan visi dan misi dan pengalaman pribadi juga ya. Bang Sandi ya, sama-sama kita pengalaman dengan ASD tersebut ya. Jadi kebetulan alhamdulillah anak saya juga laki-laki juga ASD juga sama kayak Sulaiman ya Bang ya. Ya jadi sama, jadi kita sama-sama dari sana dan kebetulan juga rezeki dari Allah yang Maha Kuasa, chairman-nya daripada Sanat Village sekaligus chairman daripada Sea Institute, Sea Holding, Diamond Developers, anaknya juga ASD. Ya jadi berangkat dari kesamaan visi dan misi dan lain sebagainya, kita sangat-sangat berpikir apabila anak-anak autis tersebut disempurnakan, hasilnya Masya Allah sungguh luar biasa karena mereka bukan mengesampingkan anak-anak dengan talenta lainnya, bakatnya sangat luar biasa. Bahkan sebagai kisah-kisah manis, ada anak yang kita sebutkan tanggal lahir, tahun kita, dia bisa tahu itu hari apa tanpa melihat tanggalan. Ada Itu anak kecerdasan tertentu iya, ya. ada anak yang kita bilang 9 kali 7 kali 3 kali 2 kali 5 bagi 5, jawabannya ada kalkulator. Betul. Ya di situ. Nah jadi saya dipimpin oleh Pak Sona, dipimpin oleh Bang Ali, saat itu berinisiatif bagaimana nih supaya ini bisa masuk ke Indonesia, gimana caranya. Jadi ini niatan yang sangat mulia, alhamdulillah saya bilang ini rizku minallah. Waktu datang ke Menara Karya ketemu Bang Sandi menerima dengan ikhlas dan lapang dada untuk memimpin pergerakan ini supaya ini bisa hadir di Indonesia. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair ya Bang Sandi ya. Dan nanti juga kita akan tampilkan Pak Chandra video dari regional directornya Sanat Village yang mereka sangat menantikan kedatangan kita semua nih. Untuk berkunjung ke Dubai. Saya udah bilang habis lebaran haji insya Allah sama-sama dengan Bang Sandi, Bang Ali, Pak Sona sama-sama kita ke sana dan pastinya ada Pak Erwin ini ya selaku pemilik V-Office Dubai.
Ya, jadi kita mampir ke kantor juga nanti ya. Yang tahu jalan. Tadi udah saya promosikan Pak, kantornya ini hadap-hadapan dengan Burj Khalifa. Dulu namanya Burj Dubai, Pak Sandi ya. Dulu namanya Burj Burj Dubai. Dubai. Karena dibantu support sama Abu Dhabi, namanya oke lah geser dikit di Burj Khalifa. Yang penting jalan. Iya. Gengsi nomor 12 ya, jalan dulu. Nah, nanti kita bisa foto-foto di kantornya Pak Erwin yang memang facing Burj Khalifa. Wah, keren banget emang ini. Straightforward ya. Straightforward. Langsung Jadi ya. ini kebanggaan saya buat membantu V-Office ini bukan cuma buka bisnis aja atau tugas saya aja, tapi kebanggaan saya secara pribadi. Karena kalau dulu itu saya itu Pak, sebelum jadi di Dubai Chamber itu, saya dulu tuh pernah bantu-bantu Sheikh Muhammad bin Faisal bin Khalid Al-Qasimi. Ya, saya pernah di family office kurang lebih selama 3 tahun jadi CEO-nya beliau, mimpin investasi beliau untuk ke Afrika khususnya saat itu, yang mana mereka itu buta akan Indonesia. Mereka bilang, wah ini susah masuk Indonesia. Ya cuma saya coba juga masuk ke Indonesia, ternyata hasilnya sama, saya juga nyerah saat itu. Jadi kita fokus ke Afrika lebih banyak. 2023 saya dipanggil Pak Sona, diperintahkan untuk pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia. Beliau perintahkan saya untuk pulang, menjadi wakilnya beliau. Alhamdulillah, semua ini adalah kehendak Allah, jalannya seperti itu, wasilahnya melalui beliau. Di awal tahun 2025 ini, beliau pindah ke government, berbakti kepada negara dan bangsa kita. Saat ini sangat besar sekali sumbangsinya, dan saya dipercaya oleh beliau untuk memimpin Dubai International Chamber di Indonesia. Jadi ini warisan yang sangat luar biasa nih, Betul. Pak Sona. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk menjawab tantangan yang Bapak berikan. Ya, back to the question from Pak Chandra. Jadi kalau saya sebagai entrepreneur Indonesia sebelum mulai ke Dubai, apa yang saya mau lihat pertama kali? Cuan, Pak. Cuan ya. Menguntungkan nggak di sana? Betul. Ya. Kalau menguntungkan, oke. Regulasinya bagaimana? Mendukung nggak? Ah, oke. Regulasinya mendukung. Pajaknya, pajak gaji nggak ada. Jadi saya sharing aja ya pendapat pribadi. 18 tahun, 18 years Pak. Nggak pernah ngerasain dipotong pajak Pak. Nggak pernah tuh tiap bulan Maret, udah laporan SPT belum bro? Belum pernah tuh yang kayak gitu. Belum pernah kayak gitu, punya mobil, punya apa semua ditanya, nih harta kamu berapa? Pajak kamu berapa? Yang ditanya apa? Udah pajak ini belum, zakat mal belum tiap tahun. Nah, jadi nggak ada namanya income itu, nggak ada namanya income tax. Kalau kita kerja di sana gaji kita mau $1 juta, 2 juta, ya utuh kita terima di sana. Yang kedua, memang 9% itu baru sekarang aja, dulu nggak ada pajak corporate tax. Ya kita mau revenue $100 juta, $200 juta. Net itu ya? Nggak ada dipotong Pak 9%. Kita nikmatin. Dan nggak ada namanya dividend tax. Kita jualan nih, kita jualan share atau kita bagi keuntungan, nggak ada dividend tax seperti itu. Jadi itu sangat menakjubkan, dan memang dikarenakan tekanan daripada dunia internasional, sejujurnya karena itu barulah kami menerapkan namanya tax, etc. Kalau nggak ada tekanan dunia internasional mungkin ya sudah Masih tetap net ya. masif semua pindah. Nah dengan itu aja kita merajai di dunia sekarang untuk kelas bisnis. Ya, pusat bisnis dunia hampir 80% MNC perusahaan besar di dunia punya cabang di Dubai dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau yang tadi itu Pak, saya lihat regulasinya apa, cuana seperti apa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Dubai ini bukan hanya tempat bagi para perusahaan-perusahaan besar, tapi Dubai ini sangat mendukung dan mensupport SME dan juga perusahaan-perusahaan startup. Jadi kita tuh memang bahkan sampai ada program startup yang memberikan financing ke startup yang mau mengembangkan diri. Ya mungkin tidak seheboh Silicon Valley atau lain sebagainya, tapi Dubai ini sudah sampai ke arah sana, ke taraf sana. Jadi kita ini membantu SME yang memang merajai bisnis. Di Dubai dikatakan SME itu dimulai daripada $0 sampai $279 juta. Jadi itu disebut SME Pak. SME-nya tuh sampai 279. Ya, sampai $279 juta itu namanya SME. Seperti itu. Ya, jadi sebentar ini ada pesan khusus nih dari bos saya. Sebentar Pak Erwin. Jadi kalau saya perhatikan
lengkap ya, sudah untuk Dubai ya. Dari perbankannya ada, virtual office-nya juga ada. Ya, Dubai Chamber International juga ada. Jadi intinya sudah satu paket ya Pak? Lengkap sudah ya? satu paket, Sudah lengkap satu sekali. paket. Jadi kalau tadi benar kalau sebagai investors yang kita lihat profit atau cuan apa yang bisa kita dapat gitu ya? Iya. Iya, Iya, betul, betul. iya. Terus Pak Chandra ini ada message dari Sanat Village ya buat kita semua dan dikhususkan Ntar lagi kita mau lihat videonya ini. ya terutama untuk Bang Sandi nih karena Betul. memang kita berharap dengan kepemimpinan beliau Ya. yang akan hadir bersama-sama dengan kita di sini membawa Sanat Village di Indonesia di mana sekarang ini semakin luar biasa nih. Kalau dulu mungkin saya bertiga sama Pak Sona sama Bang Ali, sekarang udah ada Bang Sandi, udah Kalau boleh ada. tahu nama Sanat Village itu apa artinya? Sanat itu dalam bahasa Arab artinya support, dukungan. Jadi kalau kita belajar dulu saya pernah mondok itu di pesantren itu sanat Iya. itu sanatnya apa sih? Kalau hadis itu supportnya apa? Kalau ngomongin pesantren. Kalau saya gabung Sanat itu Sandiaga, Udaya, sama Nah Ariel. itu dia luar biasa ya. Gabungan itu ya. Jadi itu support Pak. Ya, jadi support artinya ya. Jadi seperti itu. Ya, saya minta ke Pak Sandi nih untuk untuk memberikan masukan lagi, arahan lagi lebih banyak mengenai Sanat Village. Jangan Pak Chandra, saya mohon nih Pak Chandra minta Pak Sandi untuk lebih bicarakan mengenai proyeksinya ke depan mau seperti apa sih? Diajak lari dulu biasanya. Iya. Kalau gitu saya langsung kasih aja ya. Siap. Iya ke beliau, silakan. Silakan Pak Sandi. Ya terima kasih Pak Arif dan Chief Pak Muhammad Ali dan rekan-rekan. Tentunya ini menjadi sebuah kehormatan bahwa kita akan menghadirkan Sanat Village yang mudah-mudahan bisa membantu. Karena pemerintah sudah tuh ada inisiasinya untuk membuat sekolah unggulan tapi untuk menjadikan inklusivitas terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pendidikan khusus, pendidikan spesial, dan saya menghadapinya sendiri karena kami mendidik Sulaiman ini dari kecil itu kita belum diagnose apa-apa, jadi kita nggak tahu ilmunya belum sampai pada saat itu. Mulai sadar tuh siapa? Baru sadar itu dan setelah beberapa diagnosa dibawa ke Singapura dan lain sebagainya itu belum clear, baru winter yang lalu, baru sekitar 3 bulan yang lalu kita baru dapat firm dari Albert Einstein School of Special Education. Nah jadi memang kita harus bisa menghadirkan pendidikan karena ya beruntung saya bisa punya sumber daya untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri dan lain sebagainya, tapi masih banyak anak-anak saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan inisiasi seperti Sanat Village. Jadi nanti kita akan tindak lanjuti, saya harapkan ini bisa menjadi salah satu inisiatif yang akan membantu pemerintah menghadirkan SDM yang tangguh untuk menuju ke Indonesia emas 2045. Itu mimpi kita bersama. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya kita bisa nonton video terlebih dahulu. Video message dari Sanat Village. Ya, mari untuk operator V-Office silakan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mahmoud Abdurrahim Mahmoud, the Regional Clinical Director in Sanat Village. On behalf of our entire team, I would like to extend my heartfelt congratulations on the inauguration of Sanat Village, Indonesia. This marks a significant step forward in ensuring that people receive the best and most effective evidence-based treatments, and we deeply appreciate your dedication to this mission. Thank you for recognizing our model and the efforts we have put into bringing high-quality care for those who need it the most. As we aim to expand and be recognized globally, establishing a strong presence in Asia is a crucial step forward. Sanat Village Indonesia is an important part of this journey, and we are honored to be part of this. We would like to extend our warmest regards to Mr. Sandiaga Uno for his leadership and support in fostering impactful initiatives like this.
Your dedication and innovation and community development is truly inspiring. As you begin this new journey, we look forward to witnessing its success and continued impact. Congratulations once again, and we look forward to our continued collaboration and hosting you at Sanad Village, Dubai. Kita persilakan Bang Ali. Mari. Sangat mengapresiasi terkait bagaimana pendidikan khususnya di inklusi. Izin saya Bang Sandi sudah memulai dari 2014 Bang di Cibubur. Jadi satu-satunya sekolah inklusi yang kita buat. Kita adopt jadi satu dan kita juga yang buat dulu kurikulum Merdeka itu dari kami. Yang sekarang sudah dipakai oleh pemerintah. Nah, di sekolah kami itu 1:5. Jadi setiap anak reguler 5 diberikan 1 untuk anak-anak inklusi. Luar biasa. Dan itu berjalan sampai sekarang Bang. Alhamdulillah sangat pesat dan kami diminta oleh Bang Sona dan Bang Arif bersama-sama kita ke Sanad Village dan itu luar biasa. Apa yang ada di sana udah mencerminkan semua luar biasa, memang fokus terhadap bagaimana anak-anak inklusi. Dan saya mohon izin sekarang ambil tesis untuk urusan anak-anak inklusi. Jadi kita ingin mendorong pemerintah untuk juga proaktif. Jangan hanya ke sekolah-sekolah tertentu. Tapi ini orang tua kesian yang memang mereka sudah dikasih amanah, ada ujian seperti itu, dan kami semua ini harus bisa ikut andil. Membantu, ya orang yang punya dana itu mudah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai dana? Untuk menyekolahkan anak ke inklusi itu tidak mudah. Nah, dari ini kami menyambut dan insya Allah Bang Sandi kami akan siap kapanpun di belakang Bang Sandi. Baik, saya kira itu cuma ke kondisinya. Terima kasih. Dengan demikian, acara siang hari ini telah berakhir. Dan saya minta kita berikan aplaus terakhir untuk para VIP kita. Semoga kehadiran mereka pada siang hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Dan juga di bulan Ramadan ini, serta kesuksesan Sanad Village Indonesia, kita juga doakan maju terus dan menjadi tempat yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Dengan demikian saya tutup acara pada siang hari ini, Dubai From Time to Time, Dubai Growth Story and Business Potential. The launch of Sanad Village Campus in Indonesia. Baik, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. V-Office memiliki 35 lokasi di gedung pusat bisnis paling bergengsi di 5 kota besar di Indonesia. V-Office memiliki rekor muri sebagai penyedia layanan kantor virtual dengan lokasi terbanyak. V-Office memiliki 20 tahun pengalaman membantu entrepreneur di dunia dan 10 tahun di Indonesia. Dengan bergabung bersama V-Office, kamu memiliki akses ke 70 meeting room di lokasi strategis. V-Office telah melayani lebih dari 50.000 clients dalam mengembangkan bisnisnya. V-Office memiliki dan mengelola lokasinya sendiri. Virtual Office V-Office bisa menghemat hingga 90% biaya operasional. Virtual Office V-Office ini one-stop business solution. Tim kami siap mendukung bisnis Anda. Halo, saya Titi Kamal, Brand Ambassador V-Office. Smarter Business, Better Life. Masih zaman kerja di kantor? Pakai Virtual Office, V-Office bisa kerja di mana aja. Sebagai seorang entrepreneur, banyak hal yang ingin dicapai dalam bisnis Anda.
ingin memiliki lokasi bisnis bergengsi dengan harga murah hingga bisa fleksibel dalam berbisnis. Menjawab keinginan Anda, V-Office hadir menawarkan layanan kantor bersama agar dapat berbisnis dimanapun dan kapanpun. Anda akan mendapatkan alamat bisnis bergengsi yang dapat digunakan untuk legalitas perusahaan Anda. Lokasi kami yang tersebar secara global memungkinkan Anda untuk mengadakan meeting dan event serta berkolaborasi di lebih dari 45 lokasi di seluruh dunia. V-Office adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda. V-Office, Smarter Business, Better Life.